Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ihsani Mazalfi, SEMACC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Perancangan Database. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami, Teknologi Informasi Perancangan Database, dengan anggota saya Muhammad Rizky Farhan, dengan NIM 2510533062, dan rekan saya. Saya Aristiawan dengan NIM 2510531050. Dan saya Muhammad Faiz Habibi dengan NIM 2510531012. Dan saya Jamil Robi Amini dengan NIM 2510533002. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan proyek database kami, yaitu UMKM Laundry, di mana usaha ini adalah Jordan Laundry yang terletak di Kemang. Itu memberikan jenis layanan cuci, cuci setrika kilat, dan juga setrika. Untuk selanjutnya, form tabel akan dijelaskan oleh Hari. Kepada Hari, dipersilakan. Jadi untuk data yang pertama yaitu data tabel. Pada data tabel ini kami menyajikan beberapa data di dalamnya. Yang pertama yaitu data layanan. Yang kami sediakan yaitu ID layanan, jenis layanan, harga per kilogramnya, serta estimasi waktu pengerjaannya. Boleh dibuka desain view-nya. Nah, jadi pada desain view-nya, ID layanan kami letakkan dengan tipe data teks singkat dengan sebagai primary key-nya. Lalu ada jenis layanan sebagai teks singkat, harga per kilogram dengan mata uang, serta estimasi waktunya dengan teks singkat. Lanjut ke data pegawai. Di sini kami menyajikan ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, jabatan pegawai, serta nomor HP dan juga alamat pegawai. Di sini EMP itu sebagai kode employment atau karyawan. Employees, sorry. Di sini ID pegawai sebagai primary key-nya dengan teks singkat, nama pegawai dengan teks singkat, jenis kelamin pegawai dengan teks singkat, jabatan pegawai dengan teks singkat, nomor HP. Kami batasi untuk ukuran bidang pada nomor HP. Boleh buka, Bi? Dengan 13. Karena 13 itu angka maksimal pada nomor HP. Serta yang terakhir yaitu alamat dengan teks singkat. Lanjut ke data pelanggan. Pada data pelanggan, kami menyediakan ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin pelanggan, alamat, nomor HP, serta membership yang telah digunakan oleh pelanggan. Boleh dibuka desain view-nya, Bi? Nah, pada desain view ini, ID pelanggan sama seperti tadi kami menggunakannya sebagai primary key-nya dengan teks singkat, dengan ukuran bidang atau file size-nya maksimal 8. Lalu ada nama pelanggan dengan teks singkat, jenis kelamin dengan teks singkat juga, alamat dengan teks singkat, nomor HP teks singkat, lalu yang terakhir yaitu membership. Lanjut ke data pembayaran. Pada data pembayaran ini kami menyajikan ID pembayaran, ID transaksi, tanggal pembayaran, jumlah bayar, sisa tagihan, serta status pembeliannya. Apakah sudah lunas, belum lunas. Pada ID data pembayaran ini kami menggunakan kode pertamanya itu pay atau bayar. Nah, seperti yang kita lihat pada desain view-nya, ID pembayaran kami gunakan sebagai primary key-nya, sebagai patokan nantinya, dengan ukuran bidang maksimalnya yaitu 11, dengan tipe datanya teks singkat. Lalu ada ID transaksi dengan teks singkat, tanggal pembayaran dengan tanggal atau waktu, serta jumlah bayar dengan mata uang, sisa tagihan dengan mata uang, status pembayaran juga dengan teks singkat. Lanjut kepada data pengeluaran. Pada data pengeluaran, kami menggunakan ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, ID persediaan, ID supplier, jenis pengeluaran, serta nominalnya. Di sini kami menggunakan ID pengeluaran sebagai XP itu sebagai expense atau beban.
Lalu pada ID pengeluaran kami gunakan sebagai primary key-nya dengan tipe data teks singkat. Lalu ada tanggal pengeluaran dengan tanggal dan waktu, ID persediaan dengan teks singkat, ID supplier dengan teks singkat, jenis pengeluaran dengan teks singkat, nominal dengan mata uang. Pada ID pengeluaran kami membatasinya dengan 14 ukuran bidang, dengan 14 karakter maksimal. Lanjut ke data persediaan. Pada data persediaan, kami menggunakan ID persediaan, nama barang, kategori barang, jumlah persediaan tersedia, satuan barang, ID supplier, tanggal update, serta minimal persediaan tersisa, yang menjadi patokan apakah barang tersebut harus di restock lagi atau tidak. Pada ID persediaan, kami menggunakan STK itu sebagai stok. Di sini sama, seperti yang sebelumnya, kami menggunakan ID persediaan sebagai primary key-nya dengan teks singkat. Kami membatasinya sebanyak 11 karakter pada ukuran bidang. Lanjut pada nama barang dengan teks singkat, kategori barang dengan teks singkat, jumlah persediaan tersedia dengan angka atau number, satuan barang dengan teks singkat, ID supplier dengan teks singkat, tanggal update, tanggal atau waktu, minimal persediaan tersisa dengan angka. Lanjut pada data supplier. Pada data supplier, kami menyajikan ID supplier, nama supplier, jenis kelamin supplier, alamat supplier, nomor handphonenya, serta jenis barang yang dipasok oleh supplier. Pada ID supplier, kami menggunakan sub sebagai supplier. Dan kami menggunakan ID supplier sebagai primary key-nya dengan teks singkat, dan kami membatasi kategorinya, ukuran bidangnya dengan 11 karakter. Lanjut ke nama supplier dengan teks singkat, jenis kelamin, teks singkat, alamat supplier, teks singkat, nomor HP, teks singkat, serta jenis barang pun teks singkat. Lanjut ke yang terakhir pada data transaksi. Pada data transaksi ini cukup kompleks. Kami menyajikan ID transaksi, tanggal masuk, tanggal selesai, ID pelanggan, ID layanan, ID pegawai, berat kilogramnya berapa, progres pengerjaannya, serta metode pembayarannya menggunakan apa. Pada ID transaksi, kode pertamanya kami menggunakan TRX. Pada data transaksi, kami menggunakan ID transaksi sebagai primary key-nya dengan teks singkat dan juga membatasi ukuran bidangnya sebanyak 16 karakter. Dan juga tanggal masuk dengan tanggal atau waktu, tanggal selesai tanggal atau waktu, ID pelanggan, teks singkat, ID layanan, teks singkat, ID pegawai, teks singkat, berat per kilogram dengan angka atau number, progres pengerjaan, teks singkat, metode pembayaran juga dengan teks singkat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hari. Selanjutnya bagian query yang akan dijelaskan oleh Robi. Kepada Robi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian data query. Yang pertama ada query cek status cucian. Ini terdapat ID transaksi, nama pelanggan, jenis kelamin, dan proses pengerjaan. Di tampilannya, kita menggunakan dari 3 tabel. Yang pertama ada data transaksi, data pelanggan, dan data layanan. Di data transaksi, kita menampilkan ID pelanggan dan ID layanan. Di data pelanggan, kita menampilkan ID pelanggan dan alamat. Di data layanan, kita menampilkan ID layanan. Selanjutnya ada query layanan paling laris. Di sini terdapat ID layanan, jenis layanan, dan jumlah layanan yang dipakai setiap dari transaksi itu. Di sini menggunakan 2 tabel, yaitu data transaksi dan data layanan. Di data transaksi itu menggunakan ID layanan, dan dari data layanan menggunakan ID layanan. Selanjutnya yaitu query riwayat pembelian. Di sini terdapat tanggal pengeluaran, nama supplier, jenis barang, dan nominal. Di sini kami menggunakan dari 2 tabel, yaitu data pengeluaran dan data supplier. Selanjutnya ada query total pengeluaran per bulan. Di sini diambil dari tabel data pengeluaran.
dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran pada bulan tersebut. Selanjutnya yaitu query transaksi per pegawai. Di sini terdapat ID pegawai, nama pegawai, dan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Di sini kami mengambil dari dua tabel. Yang pertama yaitu data pegawai dan yang kedua yaitu ada data transaksi. Selanjutnya ada query belum lunas. Di sini menyajikan data sisa tagihan dari customer yang belum dibayar. Di sini menampilkan data ID transaksi, jumlah bayar, dan sisa tagihan. Di sini menggunakan dua tabel yaitu data pembayaran dan data transaksi. Selanjutnya yang adalah query hitung total bayar. Di sini menampilkan data ID transaksi, jenis layanan, barat kilogram, harga kilogram, dan total bayar. Di sini menampilkan total bayar dari setiap transaksi yang dilakukan oleh customer. Di sini diambil dari dua tabel yaitu data transaksi dan data layanan. Dan terakhir yaitu query transaksi lengkap. Di sini terdapat ID transaksi, tanggal masuk, nama pelanggan, nama pegawai, dan jenis layanan setiap transaksi. Di sini kami mengambil 4 tabel yaitu data transaksi, data pegawai, data pelanggan, dan data layanan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagian form yang akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai form di sini. Yang pertama itu ada form dari data layanan. Eh, Isi dari form data layanan sendiri ialah yang berisikan ID layanan, terus jenis layanan yang bisa dipilih, baik baik itu mau cuci setrika ataupun cuci setrika kilat. Dilanjutkan ada harga yang tertera. Selanjutnya ada estimasi. Estimasi waktu di sini beragam, mulai dari kurang dari 1 hari dan juga bisa lebih dari 4 hari. Nah, lanjut. Selanjutnya itu juga ada data pegawai. Data pegawai di sini berisikan ID pegawai, selanjutnya itu nama pegawai, lalu jenis kelamin yang dapat dipilih, laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya ada jabatan yaitu tukang cuci, kasir, tukang setrika ataupun kurir. Selanjutnya ada keterangan nomor handphone dari data pegawai, dan yang terakhir ialah alamat dari pegawai itu sendiri. Yang selanjutnya ialah data pelanggan. Nah, di sini berisi ID dari pelanggan itu sendiri yang berkode customer dimulai dengan nomor 1. Terus selanjutnya ada nama pelanggan, lalu jenis kelamin, lalu alamat di sini dapat dipilih yaitu Jakarta, lalu ada nomor HP dan membership dari pelanggan itu sendiri, yaitu VIP ataupun reguler. Selanjutnya ada data pembayaran. Data pembayaran di sini berisikan yang pertama itu ID pembayaran, lalu ID transaksi, yang ketiga tanggal pembayaran, yang keempat ialah jumlah bayar, yang kelima adalah sisa tagihan, dan yang keenam ialah status pembayaran, baik itu lunas maupun ataupun belum lunas. Eh, Jika belum lunas itu sisa tagihannya akan ada tertera. Selanjutnya ada data pengeluaran. Yang pertama berisikan ID pengeluaran, selanjutnya tanggal pengeluaran, lalu ID persediaan, lalu ID supplier, lalu adalah jenis pengeluaran. Dan di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu pengeluaran produksi, operasional, ataupun pemasaran. Dan yang terakhir ialah nominal. Selanjutnya eh, ialah data supplier. Data supplier di sini berisikan ID supplier, nama supplier, jenis kelamin yang dapat dipilih, lalu alamat supplier, nomor HP supplier, dan jenis barang yang dikirimkan oleh supplier. Selanjutnya ada data persediaan. Data persediaan di sini berisikan ID persediaan, nama barang, kategori barang, lalu jumlah persediaan, lalu satuan barang itu dapat dipilih, baik itu kilo, pieces ataupun liter. Lalu di sini juga ada ID supplier, eh, tanggal update dan minimal persediaan tersisa. Yang terakhir ialah
status dari cucian itu sendiri. Pada form ini berisikan ID transaksi, nama pelanggan, jenis kelamin, dan progres pengerjaannya. Jenis kelamin di sini dapat dipilih dan progres pengerjaannya juga dapat dipilih, yaitu dalam proses, selesai, ataupun diambil. Dan eh, form berikut merupakan form utama yang berisikan data-data dari supplier, sehingga nanti eh, form yang tersedia hanya satu, namun dapat dipilih eh, ingin mengisi apa, data layanan, data pegawai, data pelanggan, data pembayaran, data pengeluaran, data supplier, data persediaan, dan status cucian. Ini mempersingkat dari form itu sendiri, sehingga eh, user yang menggunakan form ini dapat terbantu dengan menggunakan form utama ini. Mungkin hanya ada sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai report. Report sendiri ialah bentuk tampilan dalam lebih menarik dari form tersebut. Di sini report pertama yaitu report data layanan. Pada report data layanan terdapat ID layanan, jenis layanan, harga per kilogram, dan juga estimasi waktu yang diberikan pada layanan per update malam tersebut. Selanjutnya ialah report data pegawai. Dalam report data pegawai itu disajikan sesuai dengan form yang ada pada data pegawai, seperti ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, nomor handphone, dan juga alamat. Berikutnya, itu ada report data pelanggan. Pada report data pelanggan sendiri, tersaji ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, dan juga membership yang dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya, itu ada report pembayaran. Report data pembayaran ini berasal dari form data pembayaran, di mana terdapat ID pembayaran, ID transaksi, tanggal pembayaran, jumlah bayar, sisa tagihan, dan juga status pembayaran pada saat itu. Kemudian, ada report data persediaan. Pada report data persediaan ini disajikan ID persediaan, nama barang seperti parfum, plastik, deterjen, kategori barang, jumlah persediaan barang, satuan barang tersebut, ID supplier pemasok, tanggal update, dan juga minimal persediaan tersisa yang dibutuhkan pada persediaan tersebut. Terakhir, itu ada report data supplier. Pada report data supplier, terdapat ID supplier, nama supplier, jenis kelamin, alamat supplier, nomor handphone, dan juga jenis barang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Isani Mazelfi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.